3. Siapapun presiden atau menterinya, anak wajib dididik dengan benar. Selama Ramadan 1443 Hijriah, selama berpuluh kali saya mengisi kajian-kajian tentang pendidikan, beragam acara dan komunitas pendengarnya, mulai jamaah masjid, mahasiswa, santri, dosen, peneliti, maupun masyarakat umum. Ibadah kajian Ramadan, saya fokus pada satu tema. Ibadah Ramadan adalah puncak pendidikan nasional. Sejumlah pihak mengusulkan agar segera diusulkan suatu konsep pendidikan yang baru kepada pemerintah, sehingga sesuai dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 3. Bahkan ada jamaah masjid yang mengaku kesulitan mendidik anak-anaknya dengan baik jika mengikuti kurikulum pendidikan nasional yang dipaksakan. Kepada jamaah masjid seperti itu, saya mengingatkan bahwa tanggung jawab pendidikan anak adalah pada orang tua, bukan pada sekolah atau kampus. Siapapun presidennya, siapapun menterinya, orang tua berkewajiban mendidik anak-anaknya dengan benar. Di akhirat nanti orang tua tidak bisa berhujah kepada Allah bahwa ia tidak mendidik anak-anaknya dengan benar karena sistem pendidikan di negaranya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Sebab perintah untuk mendidik anak-anak dengan benar ditujukan kepada orang tua, bukan kepada sekolah, pesantren atau kampus. Artinya orang tua memang berkewajiban untuk memiliki ilmu untuk mendidik anak dengan benar. Ini hukumnya fardhu ain bagi suami istri yang dikaruniai anak. Aktivitas mencari ilmu tentang pendidikan anak ini bukan kerjaan sambilan atau asal-asalan, sebab kata Rasulullah SAW, hak atas orang tuanya adalah mendapatkan nama yang baik, tempat tinggal yang baik, dan pendidikan yang baik. Saat ini banyak kursus-kursus singkat tentang pendidikan anak yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam di At-Taqwa College Depok. Misalnya sejak tahun 2021 dibuka program kuliah kepakaran khusus P3K tentang pendidikan guru keluarga secara online. Kuliah non formal ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan pada orang tua atau calon orang tua tentang pendidikan anak, khususnya agar para orang tua bisa menjadi guru yang baik bagi anak-anaknya. Sebagai contoh, masih banyak orang tua berpikir bahwa kewajibannya sebagai orang tua adalah menyekolahkannya, bukan mendidik anak-anaknya, padahal kewajiban utama orang tua adalah mendidik anak-anaknya dengan cara menanamkan nilai-nilai akhlak mulia ke dalam diri anak. Penanaman nilai-nilai akhlak mulia itu dilakukan dengan cara memberi contoh atau teladan, membiasakan perilaku yang baik, dan terus memberikan motivasi kepada anak-anak untuk bisa istiqomah dalam kebaikan. Orang tua juga harus menegakkan aturan dengan adil. Yang baik akhlaknya perlu diberikan penghargaan. Sebaliknya, yang melanggar akhlak mulia diberikan sanksi sebagai bentuk pendidikan. Di samping terus menggiatkan pendidikan orang tua, pada saat yang sama kita juga berkewajiban untuk terus-menerus memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan tentang pendidikan agar mereka menyusun kebijakan pendidikan yang benar. Jangan sampai mereka merasa lebih hebat daripada Tuhan Yang Maha Esa sehingga berani merumuskan kebijakan yang bertentangan dengan aturan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pasal 31 C UUD 1945 juga menyebutkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Tujuan pendidikan ideal itu juga ditegaskan dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Silahkan menilai apakah pendidikan kita sudah menghasilkan manusia-manusia hebat seperti yang digariskan dalam UUD 1945, UU Sisdiknas, dan UU Pendidikan Tinggi. Saat ini pemerintah sedang menyusun RUU Sistem Pendidikan Nasional yang baru, menggantikan 3 undang-undang yaitu UU Sisdiknas, UU Guru, dan UU Pendidikan Tinggi. RUU yang penting ini masih berada dalam tahap perencanaan. Masih ada beberapa tahap lagi yang harus dilalui, yaitu tahap penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Pihak Kemendikbudristek masih terus meminta masukan dari berbagai kalangan masyarakat. Sebenarnya aturan-aturan pendidikan yang ada saat ini pun sudah cukup memadai untuk melaksanakan pendidikan nasional dengan baik. Dengan tujuan pendidikan yang begitu jelas, yang diperlukan adalah penyusunan kurikulum pendidikan yang benar-benar mengarahkan anak didik untuk menjadi insan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Sebelum menyusun RUU Sisdiknas yang baru, saya menilai bahwa yang perlu dilakukan saat ini adalah reformasi pemikiran pendidikan dan pembangunan di Indonesia. Itu menyangkut perumusan ulang makna konsep-konsep kunci dalam pendidikan dan pembangunan seperti konsep manusia, kemajuan, kesuksesan, iman, takwa, akhlak, ilmu, pendidikan tinggi, guru, ilmu, dan sebagainya.
Sebab di atas dasar makna-makna itulah sebagai konsep dan program pendidikan kemudian dijalankan. Kita patut khawatir jika kita sangat pintar dalam menyusun berbagai peraturan perundang-undangan tetapi sangat lemah dan tidak istiqomah dalam pelaksanaannya. Semoga ke depan upaya penyusunan RUU Sisdiknas ini berjalan dengan baik dan yang lebih penting lagi adalah penerapannya yang konsisten. Wallahu a'lam bishawab. 4. Pendidikan akidah itu serius, jangan dianggap sepele. Adab pertama yang ditanamkan oleh Luqman Al-Hakim adalah adab kepada Allah, yakni anak dididik agar memiliki keimanan yang kokoh dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Quran Surah Luqman ayat 13. Ini bukan soal mudah. Menanam dan merawat serta menguatkan iman adalah kerja terpenting dalam pendidikan. Allah juga mengingatkan bahwa ada musuh abadi manusia yang sangat nyata, namanya setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka jadikanlah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Fakta bahwa saat ini kita hidup di satu zaman yang didominasi oleh paham-paham yang mengajak manusia untuk melupakan bahwa berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, memahami aspek keimanan dan tantangannya adalah hal terpenting dalam kehidupan. Tujuannya agar anak-anak dan kita semua selamat dunia akhirat. Faktor-faktor itulah yang melandasi konsep pendidikan di pesantren At-Taqwa Depok untuk memberi bekal yang kuat tentang keimanan dan tentang pemikiran kontemporer. Tujuannya agar para santri yang sudah akil balik dilatih berpikir serius dan menulis tentang masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam dan umat manusia pada umumnya. Para santri yang rata-rata berumur 14 sampai 16 tahun yang tergabung dalam Pristaj, yakni Pesantren for the Study of Islamic Thought and Civilization, diwajibkan menulis makalah-makalah yang serius tentang pemikiran dan peradaban Islam. Teman-teman sebaya mereka mungkin masih duduk di bangku SMA kelas 1. Biasanya mereka disebut dan dipaksa menjadi anak-anak karena masih berumur di bawah 18 tahun. Dr. Alwi Alatas, direkrut Pristak pertama yang juga pakar sejarah dan juga banyak pakar psikologi tentang pendidikan, sejak lama mengkritisi konsep penggolongan umur semacam itu. Sebab dalam sejarah Islam umur 15 tahun memang sudah ditetapkan sebagai umur dewasa. Mereka sudah akil balik. Mereka punya hak dan kewajiban sebagaimana halnya orang dewasa. Dalam konsep pendidikan, Ki Hajar Dewantara pun ada jenjang taman dewasa yang mencakup umur 14 sampai 16 tahun. Karena sudah dewasa, maka mereka sudah wajib tahu mana keimanan dan kekufuran, mana tauhid dan syirik, mana halal dan haram, mana hak dan batil, mana akhlak mulia dan mana akhlak tercela, dan sebagainya. Karena sudah dewasa, maka mereka harus siap bertanggung jawab terhadap pemikiran dan tindakannya sendiri. Apalagi di era keterbukaan informasi saat ini, hampir tidak mungkin kita membatasi anak-anak dari infiltrasi berbagai jenis informasi, baik yang mengandung muatan keimanan atau kekufuran. Begitu dahsyatnya pengaruh internet saat ini dalam pembentukan pemikiran, sikap, dan perilaku anak-anak, termasuk para santri di pesantren. Karena itulah aspek terpenting dari proses pendidikan saat ini adalah bagaimana menanamkan dan menjaga keimanan serta menanamkan adab akhlak mulia. Di samping merupakan amanah pendidikan kenabian, itu pula yang menjadi amanah tujuan pendidikan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pasal 31 ayat C UUD 1945. Pendidikan Islam sudah memiliki rumus buku sebagaimana disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yakni ta'addabu summa ta'allamu. Jadilah kalian orang yang beradab, kemudian jadilah orang yang berilmu. Dalam kaitan beradab ini, begitu pentingnya adab kepada Rasulullah SAW dengan cara mengimani beliau sebagai Nabi terakhir dan sebagai suri tauladan abadi dalam seluruh aspek kehidupan. Tanpa iman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin manusia bisa mengenal dengan sebenarnya siapa Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana beribadah kepadanya. Karena itulah salah satu materi ajar yang sangat mendasar dalam pembentukan adab kepada Rasulullah SAW adalah sirah nabawiyah. Para santri Pristaj patut bersyukur karena mereka mendapat pelajaran sirah nabawiyah dengan serius. Beberapa santri Pristaj juga telah berhasil menulis tentang keteladanan Nabi SAW pada sahabat beliau yang dihimpun dalam sebuah buku berjudul Keteladanan Abadi. Kita bisa merasakan bahwa mereka bukan sekedar menulis karena tugas pelajaran semata, tapi ada semangat untuk memahami dan meneladani kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia. Memang sebagai pesantren berbasis adab, pesantren At-Taqwa Depok sangat menekankan pentingnya setiap pelajaran untuk diamalkan, bukan untuk mencari nilai rapor atau
ijazah. Di pesantren At-Taqwa dan juga pesantren pada umumnya, proses penanaman iman, takwa, dan akhlak mulia menjadi kurikulum inti, bukan dianggap program sampingan atau tambahan, sehingga dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler. Proses ini memerlukan keteladanan, kesungguhan, keikhlasan, dan kerjasama antara para guru, orang tua santri, dan santri itu sendiri. Inilah upaya perumusan dan penerapan kurikulum berbasis adab. Ilmu dan adab yang terpenting didahulukan dan diutamakan. Ilmu-ilmu yang fardhu ain jangan dikalahkan oleh ilmu-ilmu lain. Mendidik anak agar memiliki profesionalitas tertentu adalah satu kewajiban. Tetapi mendidik anak agar memiliki iman yang kuat dan tahan godaan setan adalah lebih wajib dan lebih penting. Wallahu a'lam bishawab. 5. Menanamkan tauhid ketika agama disingkirkan. Pada Ahad tanggal 26 Juni 2022, saya mengisi kajian bulanan di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Temanya belajar pendidikan dari kisah Luqman Al-Hakim. Al-Quran memberi contoh Luqman Al-Hakim sebagai teladan dalam mendidik anaknya. Quran Surah Al-Luqman ayat 12-19. Luqman telah mendapatkan hikmah dari Allah, yang dengan itu ia bisa menerapkan pendidikan yang tepat pada anaknya. Nasihat-nasihat Luqman memberikan pelajaran berharga tentang adab ini, dimulai dari adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Syirik disebut zalim karena tidak meletakkan Allah pada tempatnya. Sebagai Al-Khaliq, syirik itu hakikatnya merendahkan martabat Allah karena disetarakan dengan makhluk. Karena itu riya disebut syirik kecil, sebab mempersembahkan amal perbuatan kepada makhluk, mengharapkan pujian dari makhluk, padahal seharusnya amal ibadah dipersembahkan kepada Al-Khaliq dan hanya mengharap pujian dan ridho dari Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Ada kondisi yang perlu dipikirkan di tengah masyarakat modern saat ini dalam kaitan adab kepada Allah dan sesama manusia. Pemerintah dan banyak kalangan orang cerdik pandai berbicara tentang korupsi, membenci dan mengecam korupsi. Mereka bicara tentang kemanusiaan, tentang kezaliman kepada sesama manusia. Korupsi adalah bentuk kezaliman kepada rakyat, karena hak rakyat atas hartanya dirampas oleh penyelenggara negara. Itu korupsi namanya. Korupsi harta itu zalim dan harus dijatuhi sanksi yang berat, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Menzalimi sesama manusia pun merupakan tindakan kejahatan. Pelakunya akan dikejar bertanggungjawaban bukan hanya di dunia tetapi sampai di akhirat. Jika urusannya tidak tuntas di dunia, maka orang yang terzalimi akan mendapatkan limpahan pahala dari pihak yang menzalimi. Yang perlu direnungkan adalah mengapa begitu banyak dan semangat orang-orang bicara tentang korupsi dalam soal harta pada sesama manusia, tetapi yang aneh banyak orang muslim enggan bicara tentang korupsi iman dalam bentuk kemusyrikan yang sejatinya merupakan bentuk kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik telah merampas hak Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah, ditaati aturan-aturannya, dan yang paling berhak untuk dicintai melebihi apapun. Quran Surah At-Taubah ayat 24. Maka pada hakikatnya sungguh aneh jika manusia dikecam karena merampas hak sesama manusia, tetapi justru dibiarkan untuk merampas hak Tuhan dan difasilitasi untuk menyebarkan paham-paham yang melecehkan kedudukan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah jika ayah-ayahmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, semua itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Quran Surah At-Taubah ayat 24. Itulah adab kepada Allah. Meletakkan kecintaan kepada makhluk lebih tinggi saja di atas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, itu sudah mendapatkan ancaman serius dari Allah. Sebab itu tindakan yang tidak pantas, tidak punya sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin manusia yang tidak punya apa-apa lalu merasa memiliki dirinya dan merasa leluasa menggunakan apapun miliknya sesuai kehendak hawa nafsunya. Di zaman ini bisa dengan mudah dijumpai manusia-manusia yang tidak punya adab kepada Tuhannya dan bahkan berani menantang Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan tindakan zina. Lalu manusia-manusia modern ini berani menantang Tuhan dengan menyatakan bahwa zina adalah hak asasi manusia, bahwa zina bukan kejahatan. Bahkan sebagian ada yang berencana melegalkan praktik perzinaan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar. Lalu datang manusia-manusia yang sok pintar berkata, khamar itu masih diperlukan untuk menambah pendapatan negara. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tutuplah aurat, tetapi ada di antara manusia yang kemudian berani menantang Tuhan dengan sengaja mengumbar aurat. Sebagian lagi sengaja menggelar kontes dan tari-tari telanjang. Katanya itu demi peraturan.
Katanya lagi, itu demi seni, na'udzubillah. Jadi betapa dalamnya makna nasihat Luqman pada anaknya, jangan syirik kepada Allah, sebab syirik itu kezaliman yang besar. Inilah adab yang pertama kali harus ditanamkan, bukan sekedar diajarkan kepada anak-anak dan warga bangsa Indonesia, yakni adab kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan satu-satunya yang patut untuk ditaati petunjuk dan aturan-aturannya, termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersedia mengaku bahwa Tuhan yang Maha Esa itu telah mengutus utusan yang terakhir, yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diutus kepada seluruh umat manusia untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sang Nabi telah menyampaikan risalah kenabiannya kepada seluruh umat manusia. Sangatlah tidak patut jika mengaku percaya kepada Tuhan yang Maha Esa tetapi menolak untuk mengakui utusannya. Padahal seseorang warga negara yang menolak utusan presiden saja bisa dipandang tidak tahu diri, apalagi jika warga negara itu menolak mengaku utusan yang Tuhan yang Maha Esa. Dalam kajian di Masjid Kota Wisata itu, saya mengajak para jemaah untuk membantu kondisi akidah anak-anak kita dengan melihat pada 3 indikator. Jika ketiga indikator itu baik, maka insya Allah baik pula kondisi akidahnya. Pertama, semangat dalam ibadah. Kedua, berakhlak mulia. Ketiga, peduli dengan penanggulangan kemungkaran. Mendidik anak-anak di era modern bukanlah hal yang ringan. Zaman ini adalah zaman di mana agama disingkirkan, Tuhan hanya diakui eksistensinya. Manusia modern, menurut Profesor Naquib Al-Attas, telah mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Manusia merasa berhak mengatur dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan negaranya dengan menolak ajaran-ajaran Tuhan yang Maha Esa. Tentulah ketidakbenaran kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak patut dilakukan oleh manusia yang merupakan makhluk manusia. Kita semua pasti akan mati dan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di akhirat nanti. 6. Inilah akibatnya jika wahyu tidak dijadikan sumber ilmu. Sejarawan Marvin Perry mencatat dalam bukunya Western Civilization: A Brief History bahwa nilai penting dari pemikiran Niccolo Machiavelli adalah usahanya melepaskan pemikiran politik dari kerangka agama dan meletakkan politik semata-mata urusan ilmuwan politik. In secularizing and rationalizing political philosophy, he initiated the trend of thought that we recognize as distinctly modern, tulis Perry. Jadi sumbangan terbesar Machiavelli adalah menghilangkan faktor agama dalam politik, dengan memandang masalah politik dan negara semata-mata sebagai faktor saintifik yang rasional. Inilah yang dipandang sebagai ilmu politik modern. Karena menolak semua sumber ilmu yang berasal dari kitab suci, maka para ilmuwan sekuler menumpukkan pencarian asal-usul alam semesta dan manusia semata-mata berdasarkan sumber indera, positivisme, dan sumber akal, rasionalisme. Akibatnya pikiran, waktu, dan tenaga yang luar biasa besarnya dicurahkan untuk mencari asal-usul alam semesta yang sebenarnya bersifat rasional, spekulatif, dan tidak membawa dampak positif besar bagi kehidupan manusia dibandingkan dengan banyaknya umat manusia yang masih hidup dalam penderitaan. Pada 10 September 2011, berbagai media massa internasional menyiarkan berita bahwa Badan Antariksa AS atau NASA berhasil meluncurkan 2 satelit kembar dengan sebuah roket Delta II dari Cape Canaveral Air Force Station, Florida, AS, Sabtu 10 bulan 9 2011. Pukul 9:08 waktu setempat atau 20:08 waktu Indonesia Barat. Misi ini tergolong murah dengan menghabiskan dana $500 juta AS, begitu berita di salah satu media online. Misi besar kedua satelit adalah menduga-duga apakah benar dugaan bahwa bulan yang ada saat ini merupakan hasil tumbukan 2 benda langit, atau di masa lalu ada 2 bulan yang mengelilingi bumi. Dalam pengajaran biologi dan ilmu sejarah di sekolah-sekolah misalnya, masih dijumpai penggunaan teori evolusi Darwin sebagai basis analisis mencari asal-usul manusia. Berangkat dari pandangan alam terhadap manusia yang sangat sekuler dan materialistis, para ilmuwan ini menolak menggunakan kitab suci sebagai sumber ilmu. Mereka lalu menoleh keanggapan adanya sosok manusia purba yang menjadi jembatan evolusi makhluk tertentu ke manusia. Cara pendidikan sejarah sekuler seperti ini jelas mengabaikan konsep dasar Islam tentang manusia yang meletakkan unsur ruh sebagai faktor esensial pada manusia. Mereka hanya menelusuri sejarah manusia dari unsur fisik manusia, yaitu unsur daging dan tulang. Karena yang tersisa hanya tulang belulang, maka yang diteliti sebenarnya adalah sejarah tulang manusia, bukan sejarah manusia. Menurut Al-Quran, fase sejarah manusia yang terpenting adalah saat manusia berada dalam arwah dan membuat ikatan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam Quran.
surah ke-7 ayat 172. Ketika itu Allah bertanya kepada para arwah, "Alastu bi rabbikum?" Apakah aku Tuhanmu? Dan mereka menjawab, "Qalu bala syahidna." Benar, kami menjadi saksi. Jika manusia tahu asal-usulnya yang sebenarnya, maka dia akan merindukan derajat ma'rifatullah. Dia rindu untuk selalu dekat dengan Allah. Inilah fase sejarah yang penting untuk dipahami manusia, sehingga tujuan diciptakannya manusia tercapai. Manusia mengenal Allah dan bersemangat untuk beribadah kepadanya. Jadi, dari worldview sekuler dan epistemologi yang menolak wahyu sebagai sumber ilmu, lahir ilmu pengetahuan tentang sejarah manusia yang merusak manusia itu sendiri. Contoh lain, konsep worldview Islam yang berorientasi pada kehidupan akhirat melahirkan ilmu-ilmu yang menyatu dengan amal. Inilah salah satu keistimewaan konsep ilmu dalam Islam. Dalam konsepsi Islam, orang pintar yang jahat tidak dihargai sebagai manusia yang baik, bahkan bisa dijauhi masyarakat jika dia sampai pada derajat fasik. Dalam bukunya Budaya Ilmu, satu penjelasan Profesor Wan Muhammad Nur menjelaskan karakteristik perbedaan antara budaya ilmu dan Islam dengan budaya ilmu di dunia barat. Dalam tradisi Yunani misalnya, seperti dikatakan Robert Hutchins, bekas presiden dan konselor University of Chicago di Athens, pendidikan merupakan matlamat tujuan utama masyarakat. Kota raya mendidik manusia, manusia di Athens dididik oleh budaya, oleh paideia. Meskipun terbilang kecil dan tidak memiliki tentara yang kuat, peradaban Yunani berpengaruh besar terhadap masyarakat Romawi dan kemudian juga peradaban Barat. Namun, meskipun berbudaya ilmu, masyarakat Yunani mengabaikan akhlak. Ciri budaya ilmu yang berbeda dengan budaya ilmu dalam Islam. Demosthenes, seorang filosof Yunani, mengungkap pandangan kaum cerdik pandai tetapi pintar menjustifikasi amalan tidak berakhlak. Kami mempunyai institusi pelacuran kelas tinggi untuk keseronokan, gundik untuk kesehatan harian tubuh badan, dan istri untuk melahirkan zuriat halal dan untuk menjadi penjaga rumah yang dipercayai. Dampak dari konsep keilmuan Islam yang menempatkan al-wahyu sebagai sumber ilmu adalah munculnya tradisi ilmu yang tidak memisahkan antara aspek ilmu dan akhlak. Seorang yang berilmu menurut Islam wajib mengamalkan ilmunya, jika tidak dia bisa masuk kategori fasik dan kredibilitasnya sebagai penyampaian ilmu diragukan. Maka adalah menarik menengok sosok ilmuwan besar Islam terdahulu dengan segala kehebatannya dalam dunia keilmuan. Tengoklah bagaimana sikap tahu diri seorang Al-Ghazali. Beliau tetap menempatkan dirinya di bawah mazhab Asy-Syafi'i dalam soal metodologi usul fikih. Beliau tidak merasa lebih hebat dari Asy-Syafi'i. Banyak ilmuwan besar Islam yang tetap memelihara sikap adil dan beradab dalam mengkaji dan menyebarkan ilmu kepada masyarakat. Dalam tradisi ilmu hadis, hal itu sangat terpelihara. Seseorang belum berani menyiarkan satu hadis jika belum mendapat izin dari gurunya. Dunia keilmuan Islam dengan menjunjung tinggi akhlak dan moralitas. Seseorang yang didapati bermoral jahat tidak dipercaya lagi periwayatannya. Ini tentu sangat berbeda dengan tradisi keilmuan sekuler di Barat. Paul Johnson dalam bukunya Intellectualitas memaparkan kebejatan moral sejumlah ilmuwan besar yang menjadi rujukan keilmuan di Barat dan dunia internasional saat ini, seperti Rousseau, Henrik Ibsen, Leo Tolstoy, Ernest Hemingway, Karl Marx, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, dan beberapa lainnya. Rousseau misalnya dicatat sebagai manusia gila yang menarik. Pada tahun 1728 saat berumur 15 tahun, dia bertukar agama menjadi Katolik agar dapat menjadi peliharaan Madame Francois Louis de Warens. Inilah akibatnya jika ilmu menolak wahyu sebagai sumber ilmu. Kebenaran dan nilai-nilai akhlak menjadi relatif. Manusia merasa menjadi Tuhan. Manusia merasa berhak menentukan standar nilai kebenaran sendiri. Semoga pendidikan kita menyadari akan hal ini. 7. Kasihanilah anak-anak, jangan disuapi ilmu yang salah. Pada hari Kamis 16 Juni 2022, saya menghadiri undangan sebuah pesantren di Lembang, Bandung untuk menyampaikan paparan tentang novel Kemi yang saya tulis. Novel ini memang berlatar belakang kehidupan pesantren, khususnya kisah seorang santri yang tersesat di alam liberalisme. Atas perjuangan sang kiai, akhirnya Kemi saat tersesat itu berhasil dijinakkan. Kemi sempat bertobat sebelum wafat. Dalam sebuah drama kematian yang masih misterius, kesesatan Kemi berasal dari pembangkangannya kepada kiai dan terbujuk rayu untuk kuliah di sebuah kampus berpaham
pluralis agama. Seorang ustadz bercerita bahwa teman pesantrennya dulu senang membaca novel gara-gara membaca Kemi. Selain mudah dipahami, novel ini mengajak pembaca untuk berpikir dan memiliki konsep-konsep dasar dalam menjawab logika liberalisme. Tetapi novel Kemi bukan hanya berisi tentang kiat-kiat praktis menjinakkan pemikiran liberal, tetapi juga sebuah novel pendidikan. Novel ini saya tulis untuk menjawab sebuah novel yang memberikan gambaran buruk tentang pendidikan di pesantren. Kemi memberikan gambaran ideal tentang sosok kiai dan pendidikan pesantren. Tujuan besar dari novel Kemi dan sejumlah buku tentang pemikiran Islam adalah untuk memberikan vaksin pemikiran kepada para pelajar, santri, atau mahasiswa. Sebab mereka kini sedang hidup di tengah hegemoni peradaban sekuler yang mengajak orang untuk meninggalkan agama dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Semua itu berawal dari informasi atau ilmu yang salah yang diterima oleh anak-anak baik di saat di rumah, di sekolah, atau di mana saja. Apalagi di zaman serba internet, nyaris tidak mungkin anak-anak terbebas dari infeksi virus pemikiran yang merusak pemikiran dan akhlak. Karena itulah dalam dominasi alam pemikiran sekularisme sangat diperlukan vaksin pemikiran sebagai alat penangkal pemikiran sesat. Jadi ilmu-ilmu yang rusak dan merusak pemikiran itulah yang disebut dengan corrupted knowledge, ilmu yang sudah dikorupsi, ilmu yang rusak. Ilmu yang rusak akan mengakibatkan terjadinya kekacauan ilmu dan berikutnya memicu terjadinya loss of adab. Dalam berbagai kesempatan saya bertanya kepada beberapa santri dan pelajar muslim, SMA mana yang terbaik di kota ini, maka mereka sempat menjawab SMA itu adalah sebuah SMA negeri yang lulusannya banyak diterima di perguruan tinggi juga. Saya tanya balik mereka, jadi bukan SMA kita ini yang terbaik? Bukankah SMA ini SMA Islam? Bukankah di sini diutamakan pendidikan keimanan, ibadah, dan akhlak mulia? Apakah di SMA negeri itu diwajibkan anak harus iman dan akhlaknya benar untuk bisa lulus? Sungguh ini fenomena yang patut diperhatikan, sebab ada ilmu yang salah yang sudah masuk, bahwa ukuran terbaik diukur dari aspek materi bukan dari aspek iman, takwa, dan akhlak mulia. Pola pikir semacam ini akan menghasilkan manusia-manusia yang berlebihan dalam memandang jabatan, harta, kecantikan, dan popularitas. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Masalah kekacauan ilmu yang ditekankan oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas agar diperhatikan dan ditangani dengan sangat serius, sebab itulah tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam saat ini. Kata Profesor Naqib Al-Atas, saya berani berpendapat bahwa tantangan terbesar yang diam-diam muncul di zaman kita adalah tantangan pengetahuan, bukan melawan ketidaktahuan, melainkan pengetahuan yang dipahami dan disebarluaskan ke seluruh dunia oleh peradaban barat. Sejatinya ada dua jenis kejahilan, kejahilan yang ringan dan kejahilan yang berat. Kedua kejahilan itulah yang sesungguhnya menjadi sumber penyebab kesalahan, penyimpangan, kesesatan, dan juga kejahatan manusia di muka bumi ini. Kejahilan ringan adalah kurangnya ilmu tentang sesuatu yang seharusnya diketahui. Mereka belum memperoleh informasi tentang kebenaran, sehingga mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali melakukan apa yang mereka ketahui sebagai suatu kebenaran. Rasulullah membiarkan seorang badui Arab gunung yang kencing di dalam masjid. Meski Umar radhiyallahu anhu begitu marah besar, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mencegah dan hanya meminta para sahabat untuk menyiram menggunakan ember. Tapi ada kejahilan berat, yaitu kekacauan ilmu. Kejahilan jenis ini terjadi bukan karena kekurangan ilmu, tapi karena ilmu yang salah, ilmu yang kacau. Ilmu yang benar adalah yang seharusnya mengantarkan kepada keyakinan dan kebenaran yang hakiki, tapi ilmu yang rusak justru mengantarkan kepada keraguan. Fenomena kerusakan ilmu ini menurut Profesor Naqib Al-Atas disebut juga sebagai corruption of knowledge, alias korupsi ilmu. Korupsi ilmu jauh lebih dahsyat akibatnya dibandingkan dengan korupsi harta. Sebab ilmu yang rusak, ilmu yang dikorupsi tidak akan bisa mengantarkan manusia pada kebaikan. Karena itu berhati-hatilah dalam mengantarkan anak-anak untuk belajar. Kepada siapa ia belajar dan apa saja yang ia pelajari. Ilmu itu ibarat makanan, jika makanannya sehat maka akan mengantarkannya untuk meraih ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang menjadikannya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai anak-anak diantar untuk belajar ilmu yang salah dan belajar kepada guru yang salah pula. Jika tak mungkin mencegah asupan ilmu yang rusak, maka berilah anak-anak itu vaksin pemikiran. Semoga kita semua dan keluarga kita selamat dunia akhirat. Amin. 8. Membangun peradaban mulia dengan ibadah Ramadan. Pada hari Senin 14 April 2022, saya mengisi kajian zuhur di Masjid Maghfirah, Pusdiklat Mahkamah Agung, Mega Mendung, Bogor.
Peserta kajian itu adalah puluhan hakim muda yang sedang mengikuti pendidikan di tempat tersebut. Temanya tentang Ramadan dan pendidikan jiwa. Seperti kita ketahui, tujuan puasa dan ibadah kita di bulan Ramadan sangatlah jelas, yakni kita diharapkan menjadi orang yang takwa. Yang menonjol pada puasa adalah ibadah fisik, tetapi dampak yang diharapkan adalah dampak kejiwaan. La'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi takwa. Takwa jelas kondisi jiwa yang diwujudkan dalam bentuk ibadah badan. Karena itu pada hakikatnya puasa Ramadan adalah ibadah pembersihan kejiwaan yang dikenal dengan istilah tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas menjadi satu tugas penting yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW terhadap umat beliau. Dialah Allah yang telah mengutus kepada umat yang ummi, seorang rasul dari kalangan mereka. Dia membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Karena itu kewajiban besar manusia pengikut Nabi Muhammad SAW adalah melakukan upaya penyucian jiwanya. Sungguh telah meraih kemenangan orang yang mensucikan jiwanya dan merugikan orang yang mengotorinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Kemudian datanglah setan kepada mereka, maka kemudian setan pun menyelewengkan mereka dari agama mereka. Hadis riwayat Muslim. Jika manusia memang diberi kemampuan oleh Allah untuk memilih yang baik dan buruk, maka beruntunglah orang yang mau mensucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa maksud mensucikan jiwa adalah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa khusus yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat membaca ayat ini. Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Engkaulah wali dan Tuhannya, dan engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Manusia adalah makhluk yang terdiri atas jiwa dan raga. Keduanya merupakan satu kesatuan yang unik dalam membentuk sosok bernama manusia. Islam tidak mengenal pemisahan yang ekstrim antara tubuh dan jiwa, sehingga ibadah dalam Islam juga memadukan dimensi jiwa dan raga. Salat, haji, puasa, dan sebagainya merupakan panduan yang harmonis dan unik antara aspek jiwa dan raga. Dalam salat, orang diwajibkan suci lahir dari hadas dan najis. Secara batin, dia pun harus suci dari penyakit jiwa seperti riya dan ujub. Puasa dalam Islam adalah ibadah yang secara ketat melatih badan untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Namun pada saat yang sama, puasa harus didasarkan pada aspek kejiwaan, seperti niat yang ikhlas karena Allah. Begitu pula berbagai jenis ibadah lainnya. Dalam Islam, jiwa raga merupakan satu kesatuan yang unik. Seorang yang melacurkan tubuhnya misalnya tetap dipandang berdosa dan mengotori jiwanya meskipun ia melacur demi membantu ekonomi keluarganya. Laki-laki dan perempuan yang berzina meski tidak saling merugikan tetap merupakan kejahatan serius dalam Islam. Sama halnya tangan yang mencuri harta orang lain tetap dipandang berdosa meskipun ia mengaku jiwanya tetap suci selama mencuri, sebab ia mencuri untuk bertujuan pembangunan musola. Itulah indahnya ibadah dalam Islam, begitu ketat dan jelas petunjuk Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah puasa, baik secara jasmani maupun rohani. Selama puasa kita dilatih secara fisik menahan lapar dan dahaga, dan pada saat yang sama diharuskan menjalani puasa batin agar menjaga diri dari berbagai penyakit hati yang dapat merusak ibadah puasa. Niat baik saja tidak cukup, niat baik harus disertai dengan cara yang baik yang sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Ramadan kita dilatih dengan keras untuk mensucikan jiwa dengan cara menundukkan hawa nafsu kita. Nafsu harus ditundukkan oleh manusia, bukan dibunuh. Jangan sebaliknya, manusia dikendalikan oleh hawa nafsunya. Adapun orang yang durhaka dan mengutamakan kehidupan dunia, maka neraka jahimlah tempat dia. Sedangkan orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka surgalah tempat dia. Nabi SAW bersabda, Al-mujahid menjahada nafsahu. Hadis riwayat Tirmidzi. Seorang mujahid adalah orang yang berjuang menundukkan nafsunya. Menundukkan nafsu adalah jihad yang besar sehingga perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan segala macam latihan ibadah yang sungguh-sungguh, mujahadah, kita berharap menjadi mukmin yang bahagia, memiliki nafsu yang tenang, nafsul mutmainnah. Wahai nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh ridho dan diridhoi. Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa saat sakaratul maut dan saat di akhirat nanti, hamba Allah dengan jiwa yang tenang akan mendapatkan seruan, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, yakni dia rela menjadikan Allah sebagai Tuhannya dan Allah pun ridho menjadikan dia sebagai hamba yang dikasihinya. Ibnu Katsir mengutip sebuah doa Rasulullah SAW
Ya Allah, aku memohon kepadamu, jiwa yang tenang, yang beriman akan berjumpa denganmu, dan ridho atas keputusanmu, dan merasa puas dengan pemberianmu. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqnau bi'ata'ika. Kemuliaan jiwa itulah yang ditekankan oleh Islam agar manusia mencapai taraf tinggi sebagai manusia dan tidak terjebak dalam peradaban yang memuja syahwat dan menuhankan hawa nafsu, sebagaimana dibudayakan oleh paham sekularisme dewasa ini. Dengan berbasiskan jiwa-jiwa yang bersih dan tenang, itulah peradaban yang mulia dapat ditegakkan. Karena itu benarlah apa yang disebutkan dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tanpa jiwa yang bersih dan sehat, maka pembangunan fisik akan melahirkan kehidupan yang dipenuhi dengan keserakahan dan saling permusuhan. Wallahu a'lam bishawab. 9. Tausiah pendidikan di Masjid Kampus UGM. Pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, saya berkesempatan mengisi ceramah Ramadan di Masjid Kampus UGM. Pada sore hari saya mengisi ceramah menjelang berbuka dengan tema peran penting adab dalam dunia pendidikan. Sedangkan malam harinya mengisi ceramah tarawih dengan tema nilai-nilai keteladanan Rasulullah sebagai basis pendidikan karakter dalam sistem pendidikan nasional. Saya sudah berulang kali mengisi acara Ramadan di Masjid Kampus UGM. Tapi selama 2 tahun pandemi, diskusi secara luring luar jaringan tidak dapat digunakan. Karena itulah acara Ramadan kali ini membawa kesan tersendiri. Ada semacam kerinduan untuk hadir di Masjid Kampus UGM yang sangat megah. Dalam waktu 2 tahun pandemi itu pernah sekali saya diminta mengisi acara di Masjid Kampus UGM secara daring. Momentum mengisi acara di Masjid Kampus UGM itu saya pandang penting, apalagi temanya terkait dengan masalah mendasar bagi umat Islam dan bangsa Indonesia, yakni bagaimana kita menyiapkan satu proses pendidikan terbaik yang insya Allah akan mengantarkan lahirnya satu generasi bangsa yang unggul, yang akan berperan besar dalam mewujudkan terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah meskipun sudah berulang kali saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, saya menjelaskan kembali pentingnya adab dalam pendidikan kita. Bahwa menurut Profesor Syed Muhammad Nauqib Al-Atas, adab adalah pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud bersifat teratur secara hierarkis sesuai dengan berbagai tingkat dan derajat tingkatan mereka, dan tentang tempat seseorang yang tepat dalam hubungannya dengan hakikat itu, serta dengan kapasitas dan potensi jasmaniah, intelektual maupun rohaniyah seseorang. Sedangkan makna pendidikan adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat bagi segala sesuatu di dalam tatanan wujud, sehingga hal ini membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud tersebut. Jadi pada dasarnya, inti pendidikan dalam Islam adalah proses yang dilakukan menuju terbentuknya manusia yang baik. Kepada para jemaah di Masjid UGM yang hampir semuanya adalah mahasiswa dan dosen, saya tekankan bahwa pendidikan bukan hanya proses persekolahan atau perkuliahan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan agar lulusannya bisa menjadi pekerja yang baik. Bahkan saya ingatkan lagi pidato Ki Hajar Dewantara tahun 1922 yang mengkritik model pendidikan Belanda yang hanya mendidik siswanya secara fisik dan intelektual saja, minus pendidikan akhlak atau budi pekerti. Ki Hajar yang sudah mengingatkan bahwa pendidikan barat itu hanya mengarahkan anak-anak untuk mendapatkan selembar ijazah agar mereka bisa menjadi buruh. Dalam kesempatan itu saya paparkan juga tentang model pendidikan ideal yang terumuskan dalam kata top. Tanamkan adab sebelum ilmu. Utamakan ilmu yang fardu ain dan pilih ilmu fardu kifayah yang tepat. Ini merupakan penjabaran dari rumusan beradablah dan berilmulah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan dijabarkan lebih lanjut oleh para ulama dan cendekiawan muslim, khususnya Profesor Nauqib Al-Atas. Dalam sesi diskusi dan obrolan dengan para mahasiswa UGM, masalah adab dan keilmuan ini banyak ditanyakan. Para mahasiswa yang bergelut dalam bidang sains dan teknologi itu menyatakan minatnya untuk mendalami ulumuddin, tetapi bagaimana dengan kelanjutan profesi mereka? Kepada mereka saya sampaikan agar tetap melanjutkan kajian ilmu-ilmu sains teknologi dan menjadi profesional di bidang tertentu, tetapi jangan pernah berhenti untuk terlibat dalam aktivitas keilmuan Islam dan dakwah. Sebab profesionalisme dalam bidang tertentu diperlukan untuk membangun kemandirian yang juga berperan penting untuk menjaga keberlangsungan dakwah. Hanya saja pada tahap tertentu ketika aktivitas dakwah memerlukan keterlibatan yang lebih besar, maka perlu dipikirkan dan dimintakan petunjuk kepada Allah untuk mulai mewakafkan diri dalam aktivitas dakwah sepenuhnya. Dalam ceramah tarawih di Masjid Kampus UGM itu sesuai dengan tema yang dimintai panitia Ramadan di kampus,
Saya menekankan bahwa Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan abadi dalam melahirkan manusia-manusia terbaik juga masyarakat terbaik. Model pendidikan yang ideal itu pun telah diterapkan sepanjang sejarah dan melahirkan sejumlah generasi gemilang termasuk kelahiran para pejuang dan pahlawan Islam dalam mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan RI. Dalam menghadapi tantangan disrupsi, saya mengusulkan agar perguruan tinggi seperti UGM berubah menjadi pesantren yang dipimpin langsung oleh rektornya sebagai kiai di pesantren UGM. Model pesantren itulah yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai model pendidikan nasional, sebab di pesantren terjadi interaksi intensif antara guru dengan murid. Dengan melimpahnya informasi tentang sains dan teknologi dan juga semakin menjamurnya model kuliah secara online, maka sepatutnya lah dunia pendidikan tinggi di Indonesia memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh kampus-kampus barat, yakni penekanan pada penanaman adab dan akhlak mulia melalui proses keteladanan dan pembiasaan. Akhlak mulia dijadikan sebagai syarat penerimaan dan syarat kelulusan para sarjana. Dengan cara seperti itu, insya Allah kampus-kampus kita akan melahirkan sarjana-sarjana yang berakhlak mulia sekaligus berilmu tinggi. Hal ini untuk mencegah lahirnya ilmuwan-ilmuwan yang pintar tetapi jahat, serakah, sombong, pembohong, dan mendengki. Inilah sejatinya tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945 pasal 31 ayat 3. Kepada para jemaah salat tarawih, saya mengajak untuk menyiapkan pendidikan ideal yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapapun presidennya, siapapun menterinya, sebagai umat yang mendapatkan amanah risalah, maka umat Islam bertanggung jawab untuk melahirkan generasi yang unggul. Meskipun cukup singkat, semoga tausiah pendidikan di Masjid UGM itu ada manfaatnya. 10. Kuliah Subuh Kebangkitan Generasi 2045. Pada bulan Ramadan 1443 Hijriah, saya secara rutin mengisi acara kuliah subuh dengan tema Bangkitnya Generasi 2045. Kuliah berlangsung setiap hari pukul 5 pagi sampai 6 pagi melalui platform YouTube Dewan Dakwah Official. Melaksanakan kuliah subuh setiap hari secara langsung di bulan Ramadan memang bukan hal ringan. Beberapa kali rasa kantuk menyerang padahal waktu hanya sekitar 45-60 menit. Tetapi setelah 4 hari berjalan, tantangan mulai teratasi. Tema bangkitnya generasi 2045 perlu dibahas serius, sebab kita punya waktu 23 tahun menuju tahun 2045. Ketika itu negara Indonesia berumur 100 tahun, pemerintah Indonesia memiliki visi 2045 bahwa ketika itu Indonesia ditargetkan sudah masuk kategori negara maju. Dibuatlah istilah Indonesia Emas 2045. Ada 2 program besar yang dicanangkan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM. Itulah visi 2045 pemerintah RI. Berbagai pihak kini juga menyiapkan generasi emas mereka menyambut Indonesia 2045. Maka bagaimana dengan umat Islam? Saatnya kini memiliki visi ke depan. Dalam perspektif pendidikan, periode 20 tahun adalah masa yang tepat untuk menyiapkan satu generasi unggul. Anak-anak yang kini berumur 10-20 tahun, maka 20 tahun lagi mereka akan berumur 30-40 tahun. Itulah umur-umur ideal untuk mulai tampil sebagai pemimpin-pemimpin dalam berbagai bidang kehidupan. Jika umat Islam ingin berperan penting dalam kehidupan bangsa dan negara di era 2045, maka umat Islam harus menyiapkan satu generasi unggul 2045. Generasi inilah yang insya Allah akan memimpin masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Itulah tugas penting pendidikan Islam saat ini. Tahap pertama yang perlu dirumuskan adalah ciri-ciri generasi unggul 2045. Secara umum, ciri-ciri generasi unggul sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 54. Pertama, mereka meletakkan cinta kepada Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah sebagai kecintaan tertinggi. Lihat juga Quran Surah At-Taubah ayat 24 dan Quran Surah As-Saff ayat 10-12. Kedua, mengasihi kaum muslimin. Ketiga, punya sikap izah terhadap orang kafir. Keempat, selalu berjihad di jalan Allah. Kelima, sabar dan istiqomah dalam perjuangan, tidak takut pada celaan orang. Secara lebih rinci, ciri-ciri generasi unggul 2045 itu kemudian diturunkan dalam bentuk target-target kompetensi pendidikan. Misalnya, mereka harus memiliki adab yang unggul, jiwa dan raga, menguasai ulumuddin, mampu berkomunikasi dengan baik, lisan dan tulisan, menguasai pemikiran kontemporer, dan memiliki minimal satu skill yang diperlukan. Sejarah telah menyaksikan bangkitnya sejumlah generasi gemilang. Pertama adalah generasi sahabat Nabi yang disiapkan Rasulullah SAW selama 23 tahun. Generasi ini terdiri atas manusia-manusia terbaik yang dididik langsung oleh guru terbaik dengan menggunakan kurikulum terbaik. Generasi sahabat menjalani proses pendidikan terbaik yang modelnya telah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'addabu tsumma ta'allamu. Beradablah kemudian berilmulah.
Jadi beradab dan berilmu adalah rumusan pendidikan yang ideal, yang abadi. Menjadi manusia beradab dilakukan melalui proses penanaman nilai-nilai adab atau akhlak mulia secara berangsur-angsur dalam diri manusia. Dengan penanaman adab itulah maka manusia akan memiliki sifat-sifat mulia yang melekat dalam dirinya seperti jujur, ikhlas, bekerja keras, tidak malas, pemberani, peduli, dan sebagainya. Sebaliknya, jika ia terhindar dari sifat-sifat buruk seperti bohong, khianat, dengki, malas, lemah, sombong, riak, dan sebagainya. Dengan sifat-sifat mulia seperti itu, maka manusia itu akan menjadi insan pembelajar, cinta ilmu, dan pantang menyerah dalam bekerja. Manusia-manusia seperti ini insya Allah akan menjadi manusia yang unggul dan selalu haus ilmu dan haus prestasi. Jadi kurikulum pendidikan generasi 2045 itu mengacu pada prinsip dasar pendidikan Islam, yakni pertama, mendahulukan adab sebelum ilmu, kedua, mengutamakan penguasaan ilmu-ilmu fardu ain, dan ketiga, memilih ilmu-ilmu fardu kifayah yang diperlukan untuk memberdayakan masyarakat. Langkah berikutnya adalah memilih dan menyiapkan guru-guru yang hebat untuk mendidik generasi 2045. Sebagus apapun kurikulum pendidikan tak akan banyak artinya tanpa guru yang kompeten. Masa 20 tahun adalah masa yang ideal untuk proses pendidikan satu generasi. 100 tahun sebelumnya pernah lahir generasi 1945 dengan sederetan nama-nama hebat seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hos Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, A. Hasan, Ki Bagus Hadi Kusumo, Kasman Singodimedjo, Muhammad Rum, Ki Haji Wahid Hasyim, Muhammad Nasir, Syarfuddin Prawiranegara, Hamka, Ki Haji Imam Zarkashi, Ki Haji Abdul Qahar Muzakir, dan sebagainya. Generasi sahabat Nabi, generasi Salahuddin, generasi Muhammad Al-Fatih, generasi Indonesia 1945 tidak turun begitu saja dari langit. Mereka lahir dari proses pendidikan. Riwayat pendidikan para tokoh itu masih bisa dipelajari saat ini. Kita bisa menelaah proses pendidikan ideal yang dijalankan oleh Muhammad Nasir, Buya Hamka, Soekarno, Hatta, dan sebagainya. Para tokoh itu telah menjalani proses pendidikan yang ideal. Jika ada yang bertanya apakah manusia-manusia seperti Muhammad Nasir dan Buya Hamka itu bisa dilahirkan kembali, maka jawabnya hanya bisa, tetapi wajib dilaksanakan. Sebab umat Islam telah mewarisi satu konsep dan model pendidikan ideal yang sudah teruji sepanjang zaman. Sekaranglah saat yang tepat untuk menyiapkan lahirnya generasi unggul 2045. Semoga Allah memberi karunia kesehatan dan kesempatan pada kita semua. 11. Imam Al-Ghazali yang mencintai dunia sangat bodoh. Dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin, Imam Al-Ghazali menulis, ingatlah sesungguhnya cinta dunia itu adalah pangkal segala kejahatan. Di dalam sejarah peradaban Islam, penyakit inilah yang telah menghancurkan umat Islam di masa lalu. Rasulullah SAW sudah banyak mengingatkan umat Islam akan bahayanya penyakit ini. Kita patut waspada jika berbagai lembaga pendidikan dan berbagai lembaga lain sudah terjangkit penyakit ini. Sebab untuk meraih posisi jabatan atau kepegawaian tertentu, tak jarang kita mendengar adanya praktik-praktik suap dalam proses penerimaannya. Orang yang mencintai dunia, kata Imam Al-Ghazali, sebenarnya adalah orang yang sangat bodoh. Ketahuilah bahwa orang yang telah merasa nyaman dengan dunia, sedangkan dia paham benar bahwa ia akan meninggalkannya, maka dia termasuk kategori orang yang paling bodoh, kata Al-Ghazali. Agama Islam tidak mengharamkan dunia, bahkan Islam memberikan kemerdekaan kepada umatnya untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya. Selama diperoleh dengan cara yang halal, Islam tidak mengharamkan kenikmatan dunia. Bahkan umat Islam dipersilahkan menikmatinya. Islam yang mengajarkan bahwa seseorang tidak dapat dekat dengan Tuhan jika dia masih menikmati kelezatan dunia. Menurut paham ini, jika ingin dekat dengan Tuhannya, maka seseorang diharuskan meninggalkan wanita, tahta, atau harta, lalu pergi ke goa-goa atau belantara, menjauhi dunia dan mendekati Sang Maha Kuasa dengan bertapa. Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Seorang muslim dapat menjadi orang yang takwa dengan bergelimang harta dan hidup bersama istrinya. Seorang muslim adalah seorang yang meletakkan harta dalam genggaman tangannya dan bukan mencengkeram harta dengan hatinya, sehingga dia bersifat bakhil, pelit, dan takut kehilangan dunia. Rasulullah SAW pun menegaskan, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan dicabutlah kehebatan Islam. Hadis riwayat Tirmidzi.
Banyak hadis serupa ini bisa kita baca. Jika syahwat dunia sudah mentengkram, maka tidak mungkin diharapkan akan muncul semangat perjuangan dan semangat pengorbanan. Bangsa yang sudah hilang semangat berkorbannya tidak akan mungkin bangkit menjadi bangsa yang besar. Kita berharap pemimpin bangsa kita adalah orang-orang yang tidak terkena penyakit cinta dunia. Mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih jika menelantarkan rakyatnya, sementara mereka hidup dalam gemerlap dunia dengan menggunakan uang negara. Orang yang terkena penyakit cinta dunia biasanya akan enggan mengorbankan hartanya, apalagi jika dia berpikir harta yang dia dimiliki adalah hasil keringatnya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan pemberian Allah. Padahal dia mendapatkan harta itu juga semata-mata karena izin Allah. Jika Allah menghendaki, terlalu mudah untuk memusnahkan hartanya, termasuk mencabut nyawanya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwa orang yang salah paham terhadap dunia, yang mencintai dunia dan enggan menginfakkan hartanya, pasti akan menyesal dikala ajalnya tiba. Dan kemudian dia meminta waktu sedikit saja agar bisa bersedekah di dunia. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam Al-Qur'an yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang solih. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Munafikun ayat 9-11. Jiwa pengorbanan itulah yang ditekankan oleh Muhammad Nasir. Sikap cinta pengorbanan menjadi kunci kemajuan suatu bangsa. Syekh Amir Syakid Arsalan dalam buku terkenalnya Limadza Ta'akhkharal Muslimun wa Limadza Taqaddama Ghairuhum menunjukkan sejumlah contoh kemajuan bangsa seperti Inggris, Italia, dan juga Yahudi yang menjadi bangsa besar karena kecintaan sikap berkorban dari rakyatnya. Jadi umat Islam memang diperintahkan untuk menjadi umat terbaik, umat yang mulia, karena mereka harus berusaha menaklukkan dunia tapi tidak mencintainya, sebab mereka telah disiapkan Allah akan kehidupan abadi di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Orang yang mencintai dunia, kata Imam Al-Ghazali, sebenarnya orang yang sangat bodoh. Ketahuilah bahwa orang yang telah merasa nyaman dengan dunia sedangkan dia paham benar bahwa ia akan meninggalkannya, maka dia termasuk kategori orang yang paling bodoh, kata Imam Al-Ghazali. 12. Budaya ilmu dan budaya ginju. Ingatlah satu teori penting dari Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas bahwa akar krisis yang menimpa umat Islam adalah loss of adab. Ini terjadi akibat kekacauan ilmu. Kekeliruan konsep ilmu di dunia pendidikan tinggi di Indonesia telah melahirkan dua kondisi yang memprihatinkan. A. Terjadi ignorance, kebodohan terhadap ilmu-ilmu agama. Banyak kampus yang melahirkan sarjana-sarjana muslim yang nyaris buta terhadap ilmu-ilmu fardu ain sepanjang hidupnya. B. Terjadi confusion, kekacauan ilmu. Berbagai perguruan tinggi melahirkan sarjana-sarjana agama yang keliru ilmunya, yang kemudian disebarkan ke tengah masyarakat. Lebih parah lagi, saat paham relativisme kebenaran merasuki bidang studi ilmu-ilmu Islam, akibatnya lahirlah sejumlah sarjana yang tidak lagi meyakini kebenaran agamanya. Adalah bencana besar jika para cendekiawan yang belajar Al-Quran justru menjadi penentang Al-Quran. Tentu musibah bagi umat jika banyak sarjana syariat yang justru anti syariat. Fenomena kerusakan ilmu ini menurut Profesor Naqib Al-Attas disebut juga sebagai corruption of knowledge alias korupsi ilmu. Korupsi ilmu jauh lebih dahsyat akibatnya dibandingkan dengan korupsi harta, sebab korupsi ilmu akan melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang salah dan berkelanjutan. Sabda Rasulullah SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu dengan sekaligus dari manusia, tetapi Allah menghilangkan ilmu agama dengan mematikan para ulama. Apabila sudah ditiadakan para ulama, orang banyak akan memilih orang-orang bodoh sebagai pemimpinnya. Apabila pemimpin yang bodoh itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Muslim. Hegemoni pragmatisme dan
dan materialisme dalam dunia pendidikan tak ayal lagi merupakan salah satu sumber kerusakan di tengah masyarakat. Orang belajar ilmu bukan karena mencintai ilmu itu sendiri, tetapi karena memandang ilmu sebagai komoditas yang harus diperdagangkan. Akibatnya, setelah menjadi sarjana, dia akan berhenti aktivitas keilmuannya. Kerusakan niat dan motivasi dalam menuntut ilmu inilah yang sejak lama diperingatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Kata Al-Ghazali, jika seseorang menuntut ilmu untuk tujuan-tujuan mencari keuntungan dunia, maka sejatinya dia telah berjalan untuk menghancurkan agamanya, merusak dirinya sendiri dan gurunya, karena ilmu harus diabdikan untuk ibadah kepada Allah.